Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perbanyaklah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di yaumul qiyamah termasuk umat beliau yang mendapat syafaat dari beliau. Jamaah sidang salat Jumat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita hidup di umat yang terakhir, di akhir zaman. Di antara fenomena yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita renungkan, kemudian bagaimana kita menyikapinya. Rasulullah mengatakan badiru bil amal fitnatun ka qit'atil lail muslim. Segeralah beramal karena akan datang fitnah seperti gelapnya potongan malam. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang laki-laki di pagi hari masih beriman kepada Allah, pada sore hari dia telah kufur. Wa yumsi rajulan mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada juga seorang di sore hari masih beriman kepada Allah, pagi hari dia telah kafir. Wa yattabi dinahu bi gharad minad dunya. Sebabnya adalah dia jual agamanya demi urusan dunia. Jamaah, fitnah di akhir zaman sangat besar sekali, terutama fitnah yang akan merusak agama kita. Oleh karena itu, di antara atau salah satu tameng atau obat yang sangat mujarab bagi seorang muslim adalah bersabar. Kesabaran adalah kunci keselamatan dalam menghadapi fitnah atau ujian. Oleh karena itu, kita butuh sosok suri tauladan yang baik dalam bersabar. Dan ketahuilah jamaah bahwasanya ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal termasuk kesabaran. Sebagaimana Allah tegaskan
laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada suri tauladan yang sangat baik bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal dakwanya mendapatkan siksaan, cobaan yang sangat besar dari kaumnya. Beliau dihina, dicela, dituduh pendusta, penyihir, orang gila. Tapi beliau menghadapi semua itu dengan kesabaran. Beliau hadapi dengan kesabaran. Beliau tidak marah dan juga tidak membalas. Bahkan beliau mendoakan untuk kaumnya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Allahumma fir lahum, Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan umatku, kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Ini balasan yang diberikan oleh Rasulullah dari ujian dan gangguan yang diberikan oleh kaumnya. Begitu juga ketika beliau berperang. Kita tahu beliau juga pernah mengalami luka di tubuh, di gigi beliau. Banyak sahabat beliau yang gugur, mati syahid. Tapi beliau tidak putus asa, tidak menyerah dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran risalah Allah. Beliau tetap bersabar dan Allah hibur beliau di dalam Al-Quran. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun tarjuna minallahi ma la yarjun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau merasa sedih atau merasa mengalami kesusahan, kepayahan, luka, sesungguhnya mereka juga mengalami apa yang engkau alami. Tapi engkau mengharapkan dari Allah pahala di sisinya apa yang mereka tidak harapkan. Ini adalah pujian dari Allah, hiburan dari Allah tentang kesabaran Nabi SAW. Begitu juga ketika beliau berdakwah di Taif. Bukan ketika beliau sudah merasa sulit sekali berdakwah di kota Mekah, beliau berangkat ke Taif dengan harapan dakwah beliau diterima oleh orang-orang Taif. Tapi kenyataannya jamaah, beliau malah mendapatkan ujian lebih besar. Beliau disakiti, dilempari, bahkan oleh orang-orang, anak-anak kecil, orang-orang yang tidak waras. Itu menunjukkan begitu penghinaannya kepada seseorang. Ya, kalau yang mengganggu itu para pembesar, ini masih mending, bahwasanya orang ini memiliki kedudukan yang besar, makanya lawannya adalah pembesar juga. Tapi ini yang diperintahkan untuk menyakiti Rasulullah adalah anak-anak kecil dan orang-orang yang tidak waras, menunjukkan bahwasanya orang-orang Taif itu tidak menganggap Rasulullah, bahwasanya Rasul itu orang hina di hadapan mereka. Begitu besarnya, bahkan dilempar sampai berdarah tubuh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Allah utus malaikat ya untuk bertanya kepada Rasulullah, apakah mau aku timpakan 2 gunung besar di kota Mekah kepada mereka, karena begitu besar siksaan, ya, gangguan yang diberikan oleh mereka kepada Rasulullah. Tapi apa jawab Rasulullah? Bahkan beliau tidak membalasnya. Lebih daripada itu, bahkan beliau mendoakan mereka. Ketika ditanya malaikat, maukah aku timpakan azab kepada mereka? Rasulullah mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim
man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Kata beliau dengan santunnya, bahkan aku mengharap dari Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang menyembah Allah semata dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Begitu juga ketika beliau kehilangan orang yang selama ini menjadi tameng beliau, yang membela beliau dalam dakwah. Kemudian juga kehilangan istri tercinta beliau yang selama ini mensupport, menghibur beliau di awal dakwah, memberikan hartanya untuk berdakwah. Tapi beliau tidak bersedih, tidak putus asa. Beliau tetap bersabar. Oleh karena itu Allah puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pada saat itu. Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza asabathum wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika lahum alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah ulaika humul muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita juga akan kembali kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang mendapat salawat, doa dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk. Jadi jamaah, banyak kisah-kisah tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang kesabaran beliau dalam berdakwah, dalam menyampaikan agama Allah. Patut kita jadikan suri tauladan, contoh yang baik, sehingga kita juga bisa bersabar menghadapi ujian-ujian yang ada. Dan perlu diketahui jamaah sedang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, pahala dan keutamaan sabar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar sekali. Banyak dalil-dalil yang menyebutkannya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang sabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Pahala bagi orang-orang yang sabar itu tidak terbatas jamaah. Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Kemudian juga Allah katakan, innallaha yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Ketika kita ingin dicintai oleh Allah, maka bersabarlah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana tadi kita katakan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yang apabila mereka ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya tentang keutamaan dan pahala sabar. Beliau mengatakan as-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya. Sabar itu adalah cahaya, keutamaan. Begitu juga ya Rasulullah mengatakan, ma asabal muslimu wala min nasabin wala wasabin
wala huznin wala adha wala ghammin bal saukah yusakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Tidaklah menimpa seorang muslim, baik dia penyakit, ya, gangguan, kesedihan, gelisah, bahkan sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah akan jadikan itu penghapus dari dosa-dosanya. Jadi jamaah azanallahu wa yakum jami'an. Dan Rasulullah juga mengatakan, la yu'tan nasu syai'an khairan wa awsa'u minas sabri. Tidak ada sesuatu yang lebih baik dan lebih luas pahalanya yang diberikan manusia kecuali kesabaran. Ya, dari kesabaran. Jadi jamaah sedang salat Jumat rahimani Allah wa yakum jami'an. Perbanyaklah kita mohon kepada Allah taufik, hidayahnya, dan juga kesabaran. Ya, sesungguhnya kesabaran itu sesuatu yang ringan untuk diucapkan, tapi terkadang berat untuk dilakukan. Oleh karena itu, semoga dengan kita mengetahui begitu besarnya kesabaran Rasulullah dalam menghadapi ujian dan cobaan, dan juga pahala serta keutamaan orang-orang yang bersabar, mudah-mudahan kita bisa bersabar menghadapi segala ujian kehidupan ini. Karena kehidupan di dunia ini hanya sementara. Dunia memang ujian bagi kaum muslimin. Ad-dunya sijnul lil mu'min wal jannatu lil kafir. Kata Rasulullah, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, surga bagi orang-orang kafir. Maka orang yang beruntung nanti di akhirat adalah orang-orang yang mampu bersabar di dunia hingga Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia. Demikian jamaah, khutbah yang pertama ini mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan lupa senantiasa doakan saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun berada, terutama di Gaza, Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya angkat ujian dan cobaan yang menimpa mereka. Aku li hada astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi waffaqana lil a'malil jariyah, wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha wa anta khairu man zakkaha wa anta khairu man zakkaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.